Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di seri pembelajaran Mikrotik Certified Network Associate atau MTCNA. Nah, pada bab 8 ini kita sudah memasuki materi yang DHCP dan ARP. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dari DHCP, teman-teman. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah konfigurasi DHCP nih. Nah, DHCP sendiri itu memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Dan DHCP merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan atau otomatis nih. Seperti video sebelumnya, kita kan sudah konfigurasi DHCP ya teman-teman. Maka sehingga VPC atau kliennya itu mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian di sini tertuliskan bahwa DHCP running dalam satu broadcast domain. Nah, teman-teman, broadcast domain itu apa sih? Nah, jadi broadcast domain ini adalah ketika si switch terhubung ke jaringan-jaringan atau jaringan yang terhubung ke switchnya, itu cakupan itu disebut sebagai broadcast domain, teman-teman. Atau broadcast domain ini disebut sebagai cakupan area LAN-nya. Jadi intinya broadcast ini adalah satu cakupan LAN. Nah, kemudian terdapat 3 jenis tipe pada DHCP nih. Yang pertama ada DHCP server, di mana sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Jadi semisal DHCP server ini perannya adalah sebagai penyedia IP address, teman-teman. Kemudian yang kedua ada DHCP client, yaitu sebagai penerima layanan IP address dari server. Jadi ini seperti penerima IP address yang disediakan dari DHCP servernya, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada DHCP relay atau penghubung layanan DHCP server ke klien. Jadi gampangnya itu sebagai penerusnya, teman-teman. Nah, misal teman-teman di sini ISP kita ganti router. Nah, router tersebut dia melakukan konfigurasi DHCP server. Nah, kemudian agar VPC ini atau klien-klien ini mendapatkan IP, maka router yang kedua ini dia mengkonfigurasi sebagai relay, teman-teman, atau sebagai penerusnya. Jadi intinya ISP ini sebagai server dan ini sebagai penerusnya, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu cara kerja dari DHCP. Nah, cara kerja DHCP ini bisa disebut dengan proses DORA. Seperti video konfigurasi kita sebelumnya, itu kan terdapat output DORA ini, teman-teman. Nah, proses DORA ini mencakup yang pertama ada discover. Jadi semisal broadcast atau VPC yang berperan sebagai DHCP kliennya itu bertanya kepada router yang berperan sebagai DHCP server. Nah, terus bertanya, server di mana ya? Kemudian dari routernya itu menjawab nih, yaitu yang kedua O atau over, yaitu aku punya address ABCD nih, misal mau nggak? Nah, kemudian si VPC-nya itu dia menjawab lagi nih, R atau request, mau minta address lengkapnya dong. Kemudian dari router atau DHCP servernya itu menawarkan lagi, oke, silakan. Jadi semisal klien ini atau area ini bertanya, servernya itu di mana ya? Kemudian dari server DHCP server atau Mikrotiknya itu dia menjawab, di sini saya punya IP sekian nih, mau nggak? Nah, kemudian dijawab lagi nih oleh kliennya, mau dong. Nah, kemudian router di sini itu dia langsung memberikan IP secara otomatis kepada kliennya atau VPC-nya. Nah, jadi ARP ini adalah kepanjangan dari Address Resolution Protocol, di mana ARP ini digunakan untuk mapping IP address dengan MAC address, teman-teman. Nah, jadi contohnya sama seperti tadi, teman-teman. Misal dari VPC 3 ini dia ingin terkoneksi ke internet nih, maka si ARP-nya itu akan mencatat di router atau di ARP table.
Nah, ARP dicatat itu ketika ada yang masuk di routernya, teman-teman. Oke, di sini kita coba yang di VPC 3, teman-teman. Nah, di sini untuk melihat IP-nya kalian bisa ketik dulu show IP seperti ini. Dan kemudian di sini IP-nya sudah muncul ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa coba ping 888. Di sini kita bisa enter, teman-teman. Oke, di sini sudah replay from, teman-teman, tandanya berhasil. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Winbox-nya, teman-teman. Sebelum itu saya lihat dulu IP-nya 88.252. Kita pergi ke Winbox-nya, kemudian kita pergi ke IP dan kita klik yang ARP. Nah, ini adalah ARP tabelnya ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada 88.252. Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, teman-teman, ARP dicatat itu ketika ada paket yang masuk ke router. Nah, tadi kan kita sudah ping 88 nih. Makanya itu di sini sudah tercatat IP dari VPC 3-nya, teman-teman. Nah, si ARP-nya itu juga kita bisa coba di MikroTik routernya ini, teman-teman, di sini. Caranya kalian cukup pergi ke terminal saja, terus kalian ketik ping 888. Nah, kemudian kalian di ARP table. Nah, maka akan tercatat IP MikroTik routernya di ARP table seperti ini, teman-teman. Oke, saya rasa itu saja untuk pembahasan sedikit mengenai DHCP dan ARP kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.